sekarang kita mau coba lihat apakah berhentinya ide itu semacam persiapan bahwa sejarah manusia sebetulnya sudah sedang berakhir, akan diganti oleh robot, oleh bionik, oleh cyber, macam-macam itu. Dan mungkin sekali persiapan itu yang membuat kita gelisah. Bahwa satu waktu mungkin di ruangan ini yang hadir separuh adalah robot. Sangat mungkin. Karena robot juga ingin tahu apa yang disebut sebagai humanity. Sebagai robot dia ingin tahu apa itu humanity. Apa itu passion. Apa itu sexual orgasm. Robot nggak pernah rasakan itu. Sama seperti kita ingin tahu apa fungsi robot di dalam diri kita. Apakah kita bagian dari robot? Bukan. Tetapi peralatan robotics ada di kita setiap hari. Itu handphone tadi itu. Dengan memakai handphone sebetulnya bagian dari kehidupan kita sepanjang hari kita cemas kalau Anda ketinggalan handphone, Anda bukan sekedar ketinggalan benda fisik, Anda ketinggalan bagian psikologis Anda karena Anda cemas. Nggak bawa laptop, nggak bawa handphone, Anda bisa kena psikosomatik tuh. Jangan-jangan handphone gue dibuka sama pacar gue di tempat kos terus jadi persoalan nasional gitu. Demikian juga si handphone itu dia akan merasa kok nggak ada ya yang pagi-pagi biasanya ada algoritmanya kan ngetik apa, mungkin hari-hari ini ngetik LBP karena mau tahu perkembangan LBP kan. Si handphone itu kok udah 2 hari nggak ada yang tekan LBP gitu. Siapa tuh LBP? Silakan tanya pada handphone Anda tuh. Jadi sebetulnya si handphone juga sudah dilatih untuk menerima habits dari manusia. Demikian juga manusia sudah dilatih untuk menerima habits dari si handphone gitu. Jadi dialektika ini antara humanity dan teknologi ini yang membuat kita cemas dan digambarkan dengan bagus oleh Pak Gita tadi bahwa ada semacam deluge itu, ada apa tadi, banjir, dan selalu banjir itu dianggap sebagai disaster itu. Ya, kita mau sebetulnya lihat apakah betul bahwa era manusia sudah sedang berakhir. Dan kita terpaksa mesti deal dengan ya makhluk lain yang akan ditumbuhkan oleh evolusi peradaban. Yaitu sibion itu, cybernetic, biologi, ontologi. Ontologi baru yang hubungannya antara biologi kita dan cybernetic di dalam sistem informasi itu. Nah itu, ini tema baru yang saya amati dalam 10 tahun terakhir dia makin popping up, makin muncul tuh. Nah kalau saya mulai dengan mempersoalkan apa sebetulnya yang harus kita perhatikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat dalam 2 dekade terakhir ini, riset di bidang DNA itu bahkan udah mendekati sempurna karena human genome kita udah ada. Peta human genome kita udah ada, jadi kita bisa tahu asal-usul kita dari semak-semak mana di Afrika. Sama seperti kita mau tahu kalau kita minum kopi, ini kopi mana? Ini kopi Gayo. Iya, bukan sekedar Gayo, dari bukit mana di Gayo tuh. Bukitnya udah dikasih nomor ke-26. Bagian utara apa bagian selatan tuh. Makin spesifik. Karena penikmat kopi dunia ingin tahu, ya kalau cuma Gayo ya apa diferensiasinya dengan Gayo yang lain tuh. Itu udah terjadi. Jadi DNA kopi itu udah selesai dipetakan. Juga DNA manusia. Mungkin di awal tahun 2000 kita udah punya human genome map itu. Sehingga kita bisa tahu kelakuan kita sebetulnya ditentukan oleh nenek moyang kita dari dulu tuh.